Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Hoirunisa dengan NIM 240410600137. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang ada pada PKN MI atau SD. Materi yang pertama yaitu pengenalan simbol, sila, dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat yaitu keluarga. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian bangsa. Pemahaman terhadap simbol, sila, dan nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan sejak dini, terutama melalui lingkungan keluarga sebagai pendidikan pertama bagi anak. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap makna Pancasila menjadi alasan penting pembahasan mengenai pengenalan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Simbol Pancasila yang terdapat dalam lambang Garuda Pancasila memiliki makna filosofis yang mendalam. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan semangat bangsa, sementara pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Kemudian jumlah bulu Garuda merepresentasikan tanggal kemerdekaan Indonesia dan perisai dengan 5 gambar di dalamnya melambangkan 5 sila Pancasila. Setiap simbol sila seperti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas menggambarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diimplementasikan dalam lingkungan keluarga karena keluarga menjadi tempat utama pembentukan sikap dan moral anak. Nilai ketuhanan diwujudkan melalui pembiasaan beribadah dan sikap toleransi, nilai kemanusiaan melalui kasih sayang dan keadilan orang tua kepada anak, serta nilai persatuan melalui kerukunan dan saling membantu antar anggota keluarga. Nilai kerakyatan terapkan dengan musyawarah dalam mengambil keputusan keluarga, sedangkan nilai keadilan sosial tercermin dari pembagian hak dan kewajiban secara adil dan merata. Materi yang kedua yaitu makna setiap sila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman moral bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah tantangan globalisasi, individualisme, dan melemahnya empati sosial, penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting. Kenyataannya, penerapan Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat masih sering bersifat simbolis dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna setiap sila beserta penerapannya. Setiap sila Pancasila saling berkaitan dan membentuk kehidupan yang harmonis. Sila ketuhanan menumbuhkan sikap religius dan toleransi, sila kemanusiaan mengajarkan keadilan dan empati, sila persatuan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman, sila kerakyatan menekankan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan sila keadilan sosial menuntut perlakuan yang adil bagi semua. Pengalaman kelima sila tersebut akan menciptakan kehidupan yang rukun, adil, dan berkeadaban. Materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kesatuan utuh dasar negara, pandangan hidup dan ideologi, mempelajari sejarah kelahiran Pancasila serta karakter dan sikap para perumusnya. Pancasila sebagai kesatuan yang utuh yang berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari proses sejarah yang panjang melalui perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar yang mampu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Proses perumusan Pancasila dimulai pada masa kedudukan Jepang melalui pembentukan BPUPKI. Dalam sidang-sidang BPUPKI, tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, Ir Soekarno mengemukakan gagasan mengenai dasar negara. Puncaknya itu terjadi pada pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang memperkenalkan istilah Pancasila. Selanjutnya Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta sebagai cikal bakal pembentukan UUD 1945 yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945.
Sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, Pancasila memuat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bersifat terbuka dan dinamis sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai ideologi pemersatu bangsa. Kesimpulannya, Pancasila itu bukan hanya simbol negara, tetapi merupakan landasan filosofis yang menjiwai seluruh aspek kehidupan nasional. Dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, bangsa Indonesia dapat menjaga persatuan, menegakkan keadilan, serta mewujudkan cita-cita nasional menuju masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Materi yang keempat yaitu aturan, hak, dan kewajiban di lingkungan paling dasar, yaitu keluarga. Keluarga sebagai lingkungan dasar dan pertama dalam pembentukan karakter, moral, serta kepribadian individu. Keluarga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai sosial, norma, dan tanggung jawab sebelum seseorang berinteraksi dengan masyarakat luas. Keharmonisan keluarga dapat terwujud apabila terdapat keseimbangan antara aturan, hak, dan kewajiban yang dipahami serta dijalankan oleh seluruh anggota keluarga. Aturan sendiri adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat dan disepakati bersama untuk mengatur perilaku seseorang dalam kehidupan bersama agar tercipta ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Aturan berfungsi sebagai batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh seseorang sesuai dengan peran dan kedudukannya. Kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum menuntut hak karena kewajiban merupakan bentuk tanggung jawab moral, sosial, maupun hukum. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang pantas dan seharusnya diterima oleh seseorang setelah ia melaksanakan kewajiban. Hak ini berkaitan dengan perlindungan, kebebasan, dan pemenuhan kebutuhan agar seseorang dapat hidup secara layak dan bermartabat. Hak-hak dalam keluarga itu meliputi hak ayah, ibu, dan hak seorang anak. Ayah berhak dihormati, didengarkan pendapatnya, serta mendapatkan dukungan dan kasih sayang sebagai kepala keluarga. Ibu berhak memperoleh perlindungan, nafkah, penghargaan, dan kesempatan berpendapat dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Sementara itu, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, serta kesehatan, serta kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Selain hak, ada juga yang namanya kewajiban. Dalam keluarga itu menjadi faktor utama dalam menjaga keharmonisan. Kewajiban itu tersebut mencakup pemberian nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak, komunikasi yang baik antar keluarga, serta tanggung jawab sosial dan etika di lingkungan masyarakat. Dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang, keluarga dapat menjadi lingkungan yang aman, harmonis, dan berfungsi sebagai fondasi utama pembentukan generasi yang berkarakter dan bertanggung jawab. Materi yang kelima yaitu aturan, hak, dan kewajiban di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Pentingnya aturan, hak, dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Aturan dibuat sebagai pedoman bersama agar kehidupan berjalan tertib, aman, dan harmonis. Dengan adanya aturan, individu belajar disiplin, menghargai orang lain, serta memahami batasan perilaku dalam kehidupan bersama. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang agar tidak menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan. Di lingkungan sekolah, aturan berfungsi untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, perlakuan adil, perlindungan, serta menggunakan fasilitas sekolah. Di sisi lain, siswa juga memiliki kewajiban seperti menaati tata tertib, menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan aturan, hak, dan kewajiban secara konsisten membantu membentuk karakter disiplin, jujur, dan bertanggung jawab pada diri siswa. Aturan, hak, dan kewajiban di lingkungan tempat tinggal. Aturan masyarakat disepakati untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama. Setiap warga berhak memperoleh lingkungan yang bersih, aman, serta kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan musyawarah. Namun, warga juga berkewajiban menaati peraturan, menjaga kebersihan dan ketenangan, serta ikut dalam kegiatan gotong royong dan keamanan lingkungan. Kemudian selanjutnya, materi yang keenam yaitu konsep norma atau kesepakatan beserta hak dan kewajiban sebagai warga negara, mempelajari musyawarah untuk membuat aturan bersama di lingkungan sekolah maupun keluarga. Norma berfungsi mengatur tindakan manusia agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keharmonisan sosial. Norma berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat serta disertai sanksi bagi pelanggarnya.
Dengan adanya norma, masyarakat dapat membedakan perilaku yang baik dan buruk serta menghindari terjadinya konflik sosial. Jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama bersumber dari ajaran Tuhan dan bersifat mutlak. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia. Norma kesopanan tumbuh dari kebiasaan dan adat masyarakat, sedangkan norma hukum dibuat oleh negara dan bersifat memaksa. Keempat norma tersebut saling melengkapi dan mengatur kehidupan sosial agar berjalan tertib dan harmonis. Pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan sesuatu yang patut diterima oleh setiap warga negara, seperti hak hidup, hak memperoleh kesejahteraan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan seperti menaati hukum, ikut menjaga ketertiban, serta berperan aktif dalam pembangunan negara. Hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan menciptakan keadilan dan stabilitas negara. Kesimpulannya, norma, hak, dan kewajiban warga negara serta musyawarah merupakan unsur yang penting dalam membentuk kehidupan sosial yang tertib, adil, dan harmonis. Penerapan nilai-nilai tersebut sejak dini di lingkungan keluarga dan sekolah diharapkan mampu membentuk warga negara yang berkarakter, taat aturan, serta aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Materi yang selanjutnya yaitu identitas diri sendiri, jenis kelamin, hobi, bahasa, agama di rumah maupun di sekolah. Identitas diri adalah jati diri yang menunjukkan keunikan dan karakter seseorang. Identitas ini terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti jenis kelamin, kondisi fisik, minat, hobi, dan kepribadian, serta faktor eksternal dari lingkungan sosial. Pemahaman identitas diri ini membantu individu mengenali dirinya dan bersikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan identitas diri ini dipengaruhi oleh unsur biologis, psikologis, sosial, dan budaya yang saling berkaitan. Bahasa, agama, dan nilai budaya turut membentuk cara berpikir dan berperilaku seseorang sehingga identitas diri ini berkembang secara menyeluruh dan berkelanjutan. Lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat berperan penting dalam proses tersebut. Keluarga menanamkan nilai moral dan kebiasaan dasar, sekolah mengembangkan identitas sosial melalui pendidikan dan interaksi, sedangkan masyarakat menjadi tempat penerapan nilai dan pembentukan sikap toleransi. Dengan memahami identitas diri dan menghargai identitas orang lain, individu dapat hidup harmonis dalam keberagaman. Penanaman identitas diri ini sejak dini penting untuk membentuk pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan mampu bersosialisasi dengan baik. Kemudian materi yang ke-8 yaitu identitas kepada keluarga dan teman, di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Identitas diri sebagai jati diri sosial yang terbentuk melalui budaya, suku, bahasa, dan agama. Identitas tersebut menjadi ciri khas individu sekaligus bagian dari identitas kolektif bangsa Indonesia yang majemuk. Identitas tidak hanya menunjukkan asal-usul seseorang, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan cara berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan identitas dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama mengenal bahasa ibu, adat istiadat, dan nilai agama. Sekolah kemudian berperan menumbuhkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan melalui interaksi dengan teman yang beragam. Masyarakat menjadi ruang penerapan identitas secara nyata melalui partisipasi sosial, pelestarian budaya, dan kehidupan beragama. Dan juga tantangan globalisasi dan modernisasi yang dapat menggeser identitas budaya dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya menjaga identitas melalui pendidikan multikultural, literasi budaya, peran keluarga dan komunitas, serta pemanfaatan teknologi secara positif. Dengan identitas yang kuat, individu diharapkan mampu bersikap percaya diri, toleran, dan menghargai keberagaman. Identitas budaya, suku, bahasa, dan agama menjadi fondasi penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan memperkuat persatuan bangsa. Materi yang ke-9 yaitu sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya tersebut dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia sebagai negara multikultural dengan keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat dan budaya yang menjadi kekayaan nasional sekaligus potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan utama dalam menjaga persatuan, yaitu dengan menempatkan perbedaan sebagai kekuatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman budaya Indonesia tercermin dalam berbagai aspek, seperti etnis, bahasa daerah, agama, kepercayaan, adat istiadat, kesenian, serta kearifan lokal yang berkembang sesuai kondisi geografis dan sejarah. Keberagaman ini tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk di era globalisasi dan digitalisasi. Pentingnya sikap menghormati keberagaman, yaitu dengan bersikap toleran, menghargai perbedaan, dan tidak merendahkan budaya lain. Sikap ini menjadi fondasi terciptanya keharmonisan sosial di tengah masyarakat majemuk. Selain itu, menjaga keberagaman budaya dilakukan dengan melalui pencegahan diskriminasi, penguatan pendidikan multikultural, komunikasi antar budaya, serta kebijakan yang adil dan inklusif.
Upaya melestarikan keberagaman budaya dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal, peran komunitas budaya, serta pemanfaatan teknologi digital secara bijak. Pelestarian budaya tidak hanya menjaga warisan fisik tetapi juga nilai makna dan kearifan lokal agar tetap relevan bagi generasi muda. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah, dan generasi muda, keberagaman budaya dapat menjadi modal sosial yang memperkuat identitas nasional dan mewujudkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan nyata. Materi yang ke-10 yaitu karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI dan sikap menjaganya. Lingkungan rumah menjadi tempat pertama penanaman nilai moral, tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air melalui keteladanan serta pembiasaan dalam keluarga. Sementara itu, sekolah turut berperan memperkuat nilai-nilai tersebut melalui pembelajaran, interaksi sosial, dan kegiatan pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Lingkungan rumah dan sekolah dipandang sebagai bagian integral dari NKRI karena keduanya berkontribusi langsung dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, toleransi, gotong royong, disiplin, tanggung jawab, serta persatuan dan kesatuan ditanamkan melalui aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, sehingga membentuk perilaku warga negara yang berakhlak dan peduli terhadap lingkungan sosial. Menjaga lingkungan rumah dan sekolah merupakan bentuk nyata cinta terhadap NKRI. Sikap tersebut diwujudkan melalui kebiasaan menjaga kebersihan, menghemat energi, mematuhi aturan, serta melakukan kegiatan gotong royong. Pembiasaan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat, tetapi juga melatih kedisiplinan, kepedulian, dan rasa memiliki terhadap bangsa. Secara keseluruhan, sinergi antara keluarga dan sekolah menjadi kunci utama dalam membentuk generasi yang berkarakter kuat, berjiwa nasionalis, dan bertanggung jawab. Penanaman nilai kebangsaan sejak dini melalui lingkungan rumah dan sekolah diharapkan mampu memperkuat identitas nasional, serta menjaga keutuhan NKRI di tengah tantangan globalisasi. Materi yang ke-11 yaitu lingkungan tempat tinggal, RT, RW, desa atau kelurahan, serta kecamatan sebagai bagian dari NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Indonesia yang majemuk membutuhkan sikap toleransi dan gotong royong agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik. Kerjasama antar warga membantu menciptakan keharmonisan sosial, memperkuat solidaritas, serta menjadi wujud nyata pengamalan nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh kerjasama dalam keberagaman antara lain gotong royong membersihkan lingkungan, kegiatan poskamling, acara kebersamaan lintas agama dan budaya, bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan, serta kegiatan pemuda melalui Karang Taruna. Melalui kerjasama tersebut, lingkungan tempat tinggal berfungsi sebagai miniatur NKRI yang memperkuat persatuan, rasa memiliki, dan semangat kebangsaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Materi yang terakhir yaitu struktur wilayah yang lebih luas seperti kabupaten atau kota serta provinsi sebagai bagian NKRI serta perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Indonesia memiliki wilayah yang luas seperti provinsi dan kabupaten atau kota yang semuanya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pembagian wilayah ini membantu pemerintah mengatur daerah dengan baik agar masyarakat itu bisa hidup tertib, aman, dan sejahtera. Selain itu, gotong royong adalah sikap saling membantu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gotong royong, masyarakat dapat menjaga kebersihan, keamanan, dan kerukunan. Sikap ini menunjukkan rasa cinta kepada negara dan membantu menjaga persatuan Indonesia.